Aneh itu mungkin bisa dikatakan mungkin bisa ya, ya karena kita sebagai kata global, kenapa tidak global juga gitu. Halo, apa kabar Anda? Bersama dengan saya Rimba Laut. Selamat datang di ION Podcast. From zero to hero, mulai merintis dengan membangun bisnis usaha rental komputer dan PlayStation pada tahun 2006. Hingga saat ini perjalanan PT Parsoran Global Data Trans menjadi salah satu perusahaan penyedia layanan internet, media, dan komunikasi yang besar di Indonesia. Halo Pak Anton. Halo Pak. Halo semua. Halo, kita sapa-sapa dulu Pak. Halo. Ya, Pak Anton, terima kasih banyak Pak. Senang sekali Bapak bisa hadir di sini bersama dengan kami. Dan kita pengen mendengar nih Pak, banyak cerita-cerita hebat di balik keberhasilan ya perusahaan ini Pak Anton. Ya, dibilang cerita hebat, sebenarnya biasa aja Pak ya. Ini semua memang terjadi tidak alami, ya. Ada unsur-unsur ya usaha, kerja keras, dan juga kita harus percaya sebagai manusia yang percaya, kita juga percaya sama Tuhan gitu ya. Ada unsur Tuhan yang membantu kita mensukseskan pekerjaan kita supaya kita bisa jadi seperti apa adanya kita saat ini. Sebenarnya kenapa membangun perusahaan internet, Pak? Visi dan misi Pak Anton ini sebenarnya seperti apa, Pak? Hingga bisa membangun perusahaan sebesar sekarang. Kita mulai di tahun 2000, kalau nggak salah 2010, Pak ya. Waktu tadinya usaha wartel dan PlayStation itu punya warnet dari 1, dari 3, menjadi 7, menjadi sekitar 10 di tahun 2010. Nah, di situ kita mulai berpikir, sebelumnya internet yang disuplai untuk menjalankan warnet kita itu berasal dari vendor lain. Karena kita sudah punya sekitar 10 warnet, kita berpikir kenapa tidak kita ambil internet dari sumbernya langsung, tanpa harus membeli dari pihak lain. Kita menjemputlah internet dari sumbernya. Saat itu ada di gedung cyber lantai 1. Kita tarikan kabel, bukan kabel, radio microwire yang besar dari gedung cyber ke POP kita di Ciracas, untuk kita supply ke warnet-warnet kita. Di bulan berapa saya lupa, sekitar 3 hari berturut-turut internet dari blackout selama 3 hari berturut-turut. Jadi warnet-warnet sekitar warnet kami mati, nggak bisa berjalan bisnis internetnya. Tapi kami tetap berjalan karena kami nggak pakai vendor lain. Kami langsung jemput dari sumber. Disitulah warnet-warnet tetangga melihat. Beberapa mereka bertanya, Bang, warnet lo kok tetap jalan ya? Kok warnet gue mati 3 hari? Gimana sih? Boleh nggak buat nyuntik dari warnet lo gitu loh. Saat itu kita berpikir, bisnis warnet dan games kan kita nggak tahu. Sekitar tahun berapa tuh? 2010, Pak. 2010, 2010 awal-awal ya. Bisnis ini entah akan bertahan berapa lama. Kenapa kita tidak coba sedikit banting setir lah, nggak 180 derajat. Menjadi perusahaan kayak ISP yang kita kenal sekarang. Disitulah kita mulai menjual internet ke warnet-warnet dulu. Dan ke rumah-rumah. Dan ternyata perjalanan panjang ini, Pak, banyak menyimpan kisah manis juga ya, Pak, bersama dengan para pendiri perusahaan ini. Boleh diceritakan atau disebutkan, Pak, siapa saja para pendiri lainnya yang berjasa untuk mendirikan PT Parsoran Global Data Trans bersama dengan Pak Anton? Sebenarnya nggak selalu cerita manis yang kita dapat ya, cerita pahit pun beberapa kali kita alami. Cuma saya akan ceritakan yang manis aja deh. Manis aja Pak yang ceritain, Pak. Cerita manisnya itu kita banyak disupport oleh keluarga besar. Nenek saya Opung Parsauran. Opung Parsauran. Saya pertamanya.
Antonius Parsauran Simanjuntak. Oh, oke. Jadi nama PT ini diambil dari nama Batak saya, Nama Batak Bapak, berarti Sumatera Utara. Sumatera Utara. Oke. Ada keluarga besar mendukung, ada paman-paman saya yang kita panggil Bapak Uda, Nambur, Ya, dan lain-lain, Ya. termasuk orang tua. oke. Itu awal-awalnya kita semua SDM itu dari keluarga, Ya. tidak dari luar. Ya. Berjalannya waktu, kita berpikir harus lebih profesional, kita rekrutlah orang-orang profesional Oke. untuk menggawangi perusahaan ini. Sehingga bisa memberikan servis yang semakin hari semakin baik, Ya. dan pelanggan pun semakin banyak. Ya. Jadi keluarga lah intinya. Sedikit aja Pak, ya pasti ada tantangan yang dihadapi. Ya. Tapi ternyata bisa melewati tahun demi tahun. Kira-kira Pak, apa sih yang dilakukan oleh Pak Anton dan keluarga ya untuk supaya bisa melewati tantangan-tantangan itu Pak? Karena memang pasti ada mengalami satu problem dan lain sebagainya, tapi ternyata sampai sekarang tetap survive. Yang kita jalani itu mungkin bisa dikatakan keep trying ya. Berusaha. Satu atau dua kegagalan itu jangan membuat kita mundur. Karena mungkin di usaha keempat, kelima, dan atau keenamnya akan ada keberhasilan. Nah, beberapa kali kejadian ya sering, pernah juga kena tipu, pernah juga bermasalah dengan ormas-ormas dan lain-lain lah gitu ya. Tapi ya kita coba hadapin ya, bukan kita lari, kita belajar dari pengalaman, ilmu itu mahal ternyata. Kita banyak bertanya, banyak belajar, mencari ilmu, nggak bosan-bosannya untuk bertanya. Ikut dalam berbagai macam asosiasi. Jadi punya pengalaman-pengalaman baru, ide-ide baru tuh udah banyak tercetus dari sana. Jadi kita coba adopsi dengan, kekuatan saya di sini, kelemahan saya di sini. Kenapa kita nggak coba gali terus kekuatan kita, kita minimalisir kelemahan kita. Baik. Dan ternyata semuanya itu membuahkan hasil yang sangat baik ya Pak Anton. Sekarang PT Parsauran Global Data Trans, kalau dari sisi untuk bisnis korporasinya, untuk internetnya, produk internetnya ada dengan nama HSPnet, betul ya Pak? Betul. Kemudian kalau kita main di bisnis sektor consumernya, internet broadband gitu, itu kita ada nama Jujung. Ya, kemudian ada sister company lainnya begitu Pak. Dan ternyata ini sangat memberikan dampak sosial ekonomi kepada masyarakat luas. Pertanyaan saya Pak Anton, di tengah tingkat persaingan di industri ini, sudah cukup banyak pemain-pemain lainnya Pak. Lalu apa nih yang mau disampaikan oleh Pak Anton dari sisi kunci utama, kekuatan dan keunggulan dari PT Parsauran Global Data Trans? Kekuatan utama. Banyak perusahaan-perusahaan yang berjalan di bisnis ini tidak mempunyai infrastruktur, tidak mempunyai SDM yang memadai dan cukup. Kami punya infrastruktur, kami pun juga selalu mencari SDM-SDM yang berkualitas untuk memberikan layanan yang terbaik. Saya rasa karena dua hal itulah kami yakin kami bisa terus bersaing dengan perusahaan-perusahaan lebih besar untuk bisa mendapatkan lebih banyak lagi kue di bisnis ini. Walaupun kita tahu sekitar 1.000, tidak salah, saya lihat terakhir dari website Kominfo sekitar 1.000 ISP di seluruh Indonesia ini. Banyak sekali Pak. Kami yakin kami masih punya peluang lah untuk bisa bertahan, bahkan maju lebih lagi. Banyak sekali Pak PT Parsauran Global Data Trans. Dan menarik juga Pak untuk bisa diketahui oleh pemirsa ION Podcast ya Pak Anton ya. Mimpi besar apa yang ada di benak Pak Anton terhadap perusahaan ini untuk mendukung pertumbuhan bisnis internet bagi masyarakat seluruh Indonesia? Setidaknya Pak, 10 tahun ke depan mau dibawa kemana perusahaan ini? Visi besar kita besar kita itu seperti yang tertulis di logo ASP Connecting Unconnected. Kita mau menyambungkan
hotspot atau wilayah yang belum terjamah. Tapi setidaknya untuk tidak di wilayah 3T dulu ya, terluar, terjauh, dan setidaknya di kota-kota atau daerah-daerah yang berpenduduk pun masih ada wilayah-wilayah masih blank spot. Baik. Setidaknya untuk 10 tahun ke depan masih ke situlah. Baik. Daerah blank spot yang sudah ada penduduknya. Baik. Dan hebatnya ya Pak ya, saat ini sudah mengcover Pulau Jawa, juga Bali, dan Sumatera. Benar. Bahkan juga di Singapura ya Pak. Nah ini ada kata global nih Pak. Apakah memang mau go global juga nih Pak, PT Parsoran Global Data Trans? Mungkin bisa ya. Ya. Karena kita pakai kata global, kenapa tidak global juga gitu. Terima kasih banyak Pak Anton Simanjuntak untuk waktunya. Terima kasih Pak. Telah hadir di ION Podcast kita. Ini perdana loh Pak. Akan ada selanjutnya Pak ya. Dan akan ada selanjutnya Pak. Luar biasa. Terima kasih para pemirsa sudah menyaksikan ION Podcast bersama dengan narasumber saya Bapak Anton Simanjuntak. Saya dengan Rimba Laut. Juga tentu dengan Pak Anton Simanjuntak, kami mohon pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya dari ION Podcast. Bye-bye. Bye-bye.